Shalom, salam kasih karunia, dan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Selamat pagi saudaraku, kita bersyukur boleh bertemu kembali dalam program Renungan Pagi. Dan mari bersama-sama kita mendengarkan firman Kristus yang saya ambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Haleluya. Ayat yang sangat luar biasa. Bukan perkataan manusia, tetapi adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam konteks pembacaan kita, di mana Yesus sedang menyampaikan, Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang gembala. Dia katakan sebagai seorang gembala, dia masuk melalui pintu. Dia datang dengan maksud yang baik. Dia datang dengan tujuan yang baik. Untuk apa? Untuk menuntun domba-domba ke padang rumput. Untuk membawa domba-domba menikmati keberkatan, menikmati makanan yang sudah disediakan, yaitu padang rumput yang segar dan hijau. Itulah hakikat daripada kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi setiap manusia, dan terlebih bagi mereka yang sudah percaya kepadanya. Nah, saudara, di sini Yesus berkata, sedangkan ada yang lain selain daripada dia gembala yang baik, yaitu namanya pencuri. Dalam kehidupan kita ini, selain ada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada pencuri, yaitu iblis sendiri, yang akan selalu berusaha untuk mengganggu kehidupan kita. Yang namanya pencuri bukan bermaksud baik. Yang namanya pencuri bukan membawa kabar baik juga. Tetapi akibat atau hasil yang dikerjakan oleh seorang pencuri pasti merusak, pasti membuat kita kacau, membuat kita bersedih, dan membuat kita tidak memiliki pengharapan. Itulah yang dikerjakan oleh seorang pencuri. Dan seorang pencuri dia tidak memberitahu kapan dia datang. Berbeda dengan seorang gembala. Dikatakan gembala yang baik dia datang, masuk ke dalam kandang domba-domba melalui pintu. Berarti sebelum dia masuk pintu, domba-domba sudah mendengar. Domba-domba sudah mengetahui bahkan langkah-langkahnya ketika sang gembala itu mendekati pintu. Pada saat dia membuka pintu kedengaran, atau mungkin dia mengetok. Oleh karena itu Yesus pernah berkata, "Lihat, aku berdiri di depan pintu." Dan dia mengetuk. Dia begitu sangat gentle, dia begitu sangat lembut untuk datang menghampiri domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Pagi hari ini adalah bagian dia menghampiri kita. Kita boleh mendengarkan firman Kristus. Lain hal dengan sang pencuri. Yesus berkata dia datang hanya untuk mencuri, mengambil apa yang harusnya kita punya. Dia membunuh, dia membuat kita mengalami hal yang buruk. Dia bunuh pengharapan kita. Dia bunuh iman kita, percaya kita. Dia berusaha untuk mengambil semuanya itu. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah yang besar, awalnya mungkin kita percaya kepada Yesus, kita selalu ingat perkataan firman. Tetapi iblis tidak berhenti juga, dia berusaha untuk mengganggu, membuat kita tidak fokus dengan perkataan firman. Dia mulai mencuri firman di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga tadinya kita terfokus kepada perkataan firman, lama-lama karena kita sering melihat keadaan di sekitar kita, kondisi yang mungkin semakin buruk, kita lebih terfokus pada kondisi-kondisi itu, dan akhirnya dia mencuri sesuatu yang adalah bagian dalam hidup kita.
Pada saat iblis bisa mencuri itu, akhirnya kita tidak percaya lagi kepada perkataan firman. Ini adalah salah satu cara bagaimana iblis datang untuk berusaha merusak kehidupan kita dengan segala hal, sakit penyakit, penderitaan, pergumulan, dan hal-hal yang tidak baik. Tetapi pagi hari ini adalah kabar baik. Siapapun saudara yang mendengarkan program ini, ada Yesus yang begitu baik, ada gembala yang baik yang senantiasa mau hadir dalam hidup saudara. Di pagi hari dia datang menghampiri tempat saudara, karena memang dia hidup di dalam saudara. Dia berbicara melalui jiwa saudara, dalam kehidupan roh saudara. Dia mulai mengingatkan firman hidup. Dia mulai mengingatkan perkataan-perkataan firman yang menguatkan kita, sehingga kita menjadi kuat. Dan yang ada adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Yesus menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah yang Yesus sudah kerjakan. Yesus sudah lakukan untuk kita. Bahkan sebelum kita menyadari, dia sudah memberikan kehidupannya. Dia sudah memberikan nyawanya. Dia sudah mengorbankan semuanya untuk saudara dan saya. Sehingga dengan demikian kita tidak punya alasan untuk tetap tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran atau ketidakpercayaan. Yesus adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun membawa saudara dan saya untuk menikmati padang rumput yang hijau, menyegarkan jiwa kita. Mazmur berkata, membawa kita ke air yang tenang, sehingga kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Saudaraku, apapun pergumulan yang saudara sedang hadapi hari ini, persoalan atau bahkan sakit penyakit, mari kita datang dan percaya bahwa ada gembala yang baik, yang bukan pencuri, yang bukan pembunuh, apalagi pembinasa, tapi dia datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur ada Engkau gembala yang baik, yang sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang selalu menguatkan kami, sehingga kami dilindungi oleh Engkau dari segala rancangan si jahat, si pencuri yang berusaha datang mencuri kehidupan atau berkat-berkat yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu menjadi seperti perisai bagi kami. Kasih karunia-Mu menjadi benteng dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.